Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa la yanqusu. Fajadiduhu bil imani bila ilaha illallah. Wa qala itu al-imanu ma'rifatul qalbi wa qawlu bil lisani wa amala bil arkan. Sadaqallahul azim wa sadaqana nabiyul karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucap kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik beserta mabit yang insyaallah diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi Adam melihat ke atas arsy Allah, dan Nabi Adam melihat di atas arsy Allah, di pintu arsy, melihat tulisan sebelah kanan nama Allah, sebelah kiri nama Muhammad. Kemudian Nabi Adam kaget dan bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku ya Rabbi, kalau namamu Allah aku tahu Tuhanku, tapi siapa yang namanya di sebelah kiri itu? Allah menjawab, wahai Adam, itulah nama yang di sebelah kiri itu adalah yang paling aku cintai dan paling aku sayangi. Siapa nama itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari salah satu keturunanmu, kata Allah. Kemudian setelah Adam diciptakan kembali Siti Hawa untuk menamainya, dan Nabi Adam meminta kepada Allah, wahai Tuhanku ya Rabbi, nikahkan aku dengan Siti Hawa untuk kawanku di tempat surga ini. Kemudian Allah bertanya, wahai Adam, dengan apa kau akan memberikan mas kawin atas pernikahan ini? Maka Nabi Adam menjawab, saya akan bersolawat kepada yang namanya di sebelah kirimu, wahai Tuhanku ya Rabbi, sebagai mas kawinnya. Kemudian Nabi Adam bersolawat untuk mas kawin atas pernikahan tersebut. Anak sekalian, ketika 4 malaikat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya barang siapa yang umatmu senantiasa membaca sholawat untukmu 10 kali, maka kami yang 4 ini, yang pertama akan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang bersolawat, akan memberikan semua hajat yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dilindungi dari segala bahaya, dan akan diberikan surganya yang mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sekalian, makhluk Allah yang satu ini yang namanya Muhammad adalah
makhluk yang sangat diberkahi, dikasihi, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusallu 'alan nabi, bersolawat kepada yang namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah menyampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan? Apa jawab Rasul kita? Wahai Tuhanku ya Rabbi, yang aku inginkan adalah hendaknya aku ini bisa memberikan sholawat, bisa memberikan syafaat kepada umatku nanti di hari kiamat. Syafaat, pertolongan. Kemudian Allah mengabulkan. Tidak satupun nabi, tidak satupun rasul yang telah di hari kiamat yang akan memberikan pertolongan, syafaatnya, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sangat cinta kepada umatnya tatkala ketika beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekati wafat beliau. Apa kata Rasulullah di mulutnya? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Apa pesan beliau? Yang khawatir beliau ketika beliau meninggal, ketika beliau sudah wafat? Pesannya adalah as-shalah, as-shalah, as-shalah. Beliau sangat mengkhawatirkan tatkala nanti katakanlah di akhir zaman ini, sesudah wafat beliau, banyak umat beliau yang meninggalkan sholat, yang satu hari, satu malam, 5 waktu. Adik-adik sekalian, anakku sekalian, sebagai cinta kita kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah sangat cinta kepada umatnya, maka mari kita bersolawat. Bagaimana Jibril pun bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan solawat Jibrilnya, pelan-pelan bersuara, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, siapa yang harus kupergauli dengan baik? Siapa yang harus kupergauli dengan baik? Apa jawab Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Bapakmu. Ibu, 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 kemudian bapak. Seluruh peserta semuanya siap, dengarkan, pejamkan mata sekarang. 1, 2, 3. Hadirkan saat ini wajah ibunda kalian masing-masing. Pejamkan mata, hadirkan wajah ibumu, ibunda kalian masing-masing. Sudah? Ibu, bagaimana saat ibu mengandung 9 bulan yang ada dalam rahim ibu kita? Bagaimana berat bobotnya sambil bekerja selama 9 bulan kita digendongnya dalam perutnya, mau masak digendong, mau pergi kemana saja digendong, dibawanya, tidak disimpan kita. Padahal bagaimana beratnya, apalagi sambil bekerja. Tapi seorang ibu dengan ikhlas, dengan senang hati, kemudian membawa kita sampai kepada kita dilahirkan. Tatkala kita sudah dilahirkan, kemudian dia mengurus kita. Ketika kita buang kotoran, maka kemudian dibersihkannya oleh ibu kita. Tatkala ketika ada nyamuk, maka kemudian dia mengusirnya. Tatkala kita sedang sakit, apa yang ia katakan? Ibunda kita, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya bisa diganti, jangan anakku ini yang sakit, aku yang sakit. Itulah ibu kita. Anakku sekalian, tapi ternyata tatkala ibu-ibu kita
yang mengandung 9 bulan kemudian mengurusnya. Ketika banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya, apa yang ia rasakan? Anak-anakku sekalian, salah satu dosa yang paling berat setelah dosa syirik adalah berdosa kepada kedua orang tua. Ketahuilah anak-anakku, di akhir zaman ini, salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kiamat sudah dekat, adalah tatkala ketika banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Padahal bagaimana kemuliaan kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Doanya tembus langit ke-1 sampai dengan ke-7. Makbul tatkala ketika ibu itu mendoakan anaknya dengan baik, maka langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi sebaliknya tatkala seorang ibu yang sudah sakit dengan kelakuan anaknya, kemudian dia berdoa yang jelek, maka Allah pun akan mengabulkannya. Anak sekalian, mudah-mudahan kalian yang hadir di sini adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang dirundukkan oleh surga, anak-anak kemudian menjadi remaja, menjadi pemuda yang dirindukan oleh surga. Hari ini kalian ditempa dalam rangka mencetak remaja yang dirindukan oleh surga, yaitu remaja-remaja yang taat kepada Allah. Atiullah wa atiur rasul, taat kepada Rasulnya dan taat kepada kedua orang tuanya, tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Itulah yang dirindukan oleh surga. Hati-hati anak sekalian, bagaimana doa ibu akan tembus ke lapisan langit. Al-Kisah nyata yang perlu kita contoh. Tatkala ketika ibunda Imam besar Mekah Syekh Sudais, ketika kecil Syekh Sudais itu nakal, ketika mau makan diacak-acaknya makanannya, ibunya kesal. Tapi apa ucapan yang diucapkan oleh ibundanya? Wahai Sudais, kau nakal sekali, besok kau jadilah imam Masjidil Haram di Mekah. Ucapannya tembus ke langit 1 sampai dengan 7, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Syekh Sudais menjadi imam besar di Masjidil Haram, yang murotal Al-Qur'annya, bacaannya bisa kita nikmati. Anak sekalian, maka muliakan kedua orang tua kita, terutama ibu. Tapi jangan sampai menafikan bapak.
Bapak juga sama, walaupun Rasul ibu, bapak satu, tapi dalam hal ini berbuat baik kepada kedua orang tua sama. Anakku sekalian, hari ini saudara-saudara kita di Palestina Muslim, satu kalimat kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saat ini bagaimana keadaannya? Berapa tahun? Ya. Dia diserang oleh musuh Islam yang namanya Israel, Yahudi. Bagaimana dengan kita? Apakah sama? Tentu tidak. Anak-anak sekalian, apa yang harus kita lakukan? Tentu kalau bisa kita langsung membantu dengan tenaganya. Kalau tidak bisa, nanti kalian, orang tua kalian yang ada, silahkan sisihkan sebagian hartanya untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita. Apa daya kita tidak punya apa-apa, maka yang paling kecil tapi insya Allah nilainya besar, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansur wal ikhwana alladziina muslimina fi Palestin wa fi Gaza wa bi kulli biladin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni kami semuanya, ampuni kami sehingga kami tidak bisa membantu saudara-saudara kita hal selayaknya. Tapi kita yakin insya Allah suatu saat nanti ya, saudara kita di Palestina akan subur, makmur, gemah, limpah, jinawi. Tapi yang kita ambil adalah bagaimana anak-anak Palestina itu harus seperti dia, kita itu. Anak-anak banyak hafiz Quran, rela dan ikhlas ketika dia tidak makan karena keadaan. Apa yang dia katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah sebagai penolong. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sekalian, rombongan kita dalam acara mabit ini silahkan ya, teruskan ikuti, dan mungkin nanti ada mabit yang lain setelah ini. Jadilah kalian remaja-remaja yang dirindukan oleh syurga, remaja-remaja yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang taat kepada kedua orang tua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Rizal tutup dengan doa karena waktunya sudah habis. Usikuna astagfirullah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berdoa. Dan insya Allah sudah ini